Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Aksiati, Dipa Zahra, Fitratul Nisa'iyah, dan Yeni Widya. Pada kursi kami mengenai homeostasis secara umum, kemudian homeostasis pada suhu tubuh. Yang pertama yaitu homeostasis secara umum. Homeostasis sendiri dan statis yang berarti berdiri atau diam. Istilah homeostasis merupakan pemeliharaan kondisi yang relatif stabil dalam tubuh yang dilakukan melalui mekanisme fisiologi tubuh, darah, pH, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah. Keseimbangan tubuh homeostasis ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, serta kondisi sosial aturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh ini menuju ke arah seimbang, di mana hal ini terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan hormon. Untuk sistem pengaturan dalam proses homeostasis ini, dilakukan merupakan suatu siklus yang memantau tubuh kita, mengevaluasi, mengubah, memantau kembali, kemudian melakukan evaluasi kembali, dan dilakukan seterusnya sampai tercapai kondisi homeostasis. Mekanisme homeostasis ini utamanya diatur oleh hipotalamus. Jika terangsang, maka hipotalamus akan merangsang terjadinya koordinasi tubuh. Dan bagian indis dalam tubuh berada pada jumlah yang normal. Koordinasi badan yang terlibat pada mekanisme ini yaitu koordinasi seperti impuls saraf. Untuk proses yang terlibat, yang pertama yaitu umpan balik positif. Umpan balik perubahan dengan menghasilkan respon yang berkelanjutan. Proses yang kedua yaitu umpan balik negatif, rangsangan atau perubahan dengan menghasilkan respon yang berkebalikan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai homeostatis dalam menjaga kestabilan. Pengaturan suhu atau termoregulasi ada dua, yaitu vasopenyempitan pembuluh darah karena mekanisme rangsangan tertentu pada suhu tubuh. Contohnya yaitu pada kondisi dingin vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah untuk mengeluarkan keringat sehingga mekanisme homeostatis pada suhu tubuh. Tubuh berlangsung melalui sistem umpan balik. Komponen fungsional reseptor, yaitu mendeteksi perubahan beberapa variabel lingkungan internal kontrol, yaitu memproses informasi yang diterima dari reseptor dan mengarahkan suara, yaitu sinyal dari sistem saraf yang dibaca oleh otak. Yang ketiga yaitu kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon tubuh. Contohnya yaitu komando otak. Mekanisme homeostatis pada suhu tubuh yang pertama pada suhu dingin, yaitu keseimbangan kontraksi otot atau refleks menggigil. Saat menggigil, terjadi aktivasi sinkron yang hampir seluruh kelompok otot menyebabkan efisiensi mekanik bernilai 0 dan hasil energi panasnya relatif tinggi. Next. Ya, untuk suhu panas, yaitu saat vasodilatasi kulit, arus balik darah berlangsung di venutan jaringan. Dalam keadaan panas hebat, arus darah kulit dapat meningkat 1000%, yang jika kulit lebih tinggi dibanding suhu lingkungan sekitar, akan terjadi peningkatan pengeluaran panas. Dan panas cukup besar, kelenjar keringat diaktifkan, lalu keluarnya keringat dievaporasi dan suhu kulit menurun. Next. Dan dihasilkan melalui metabolisme. Kelebihan muatan panas ini harus dikeluarkan untuk menjaga suhu, sehingga proses ini disebut termoregulasi. Pada individu yang sudah stres panas, standar akan meningkat. Next. Bedaan umpan balik negatif dan positif. Untuk umpan balik negatif, yaitu mekanisme kontrol untuk menghalangi perubahan lebih lanjut dalam arah yang sama. Untuk umpan balik memicu mekanisme yang akan memperbesar dan bukannya membalik. Homeostatis dalam menjaga glukosa darah. Next. Mekanisme homeostatis pada glukosa darah. Selanjutnya, glukosa darah memiliki fungsi sebagai bahan bakar proses metabolisme tubuh dan sumber energi utama melibatkan dua hormon. Pertama ada hormon glukagon, sel alfa, dan juga hormon insulin terdapat sel beta. Untuk kadar glukosa darah 10 sampai 110 mg per 100 ml. Dalam organ pengontrol glukosa darah ini yaitu pankreas yang terdiri dari gugusan Selanjutnya yaitu kadar glukosa atau kadar gula darah turun. Kondisi tersebut saat gula darah mencapai kurang dari 70 mg. Rangsangan untuk sel alfa melepaskan glukagon ke cairan yang tersebut akan meminta hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa, menuju naik sampai keadaan yang ideal. Next. Selanjutnya yaitu kadar glukosa naik atau tinggi, disebut dengan hiperglikemia.
kondisi tersebut 10 mg. Pada kondisi tersebut, pankreas menerima rangsangan untuk sel beta melepaskan hormon insulin dapat mempengaruhi dua hal. Yang pertama yaitu happy, yaitu terjadi pengambilan glukosa sel tubuh lainnya, yaitu terjadi pengambilan glukosa. Contohnya pada jaringan otot hingga kadar glukosa darah turun sampai pada keadaan ideal. Next. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1, gangguan kesehatan gula, dan terjadi kerusakan pada sel beta di pankreas. Dan juga glukosa darah tidak dapat dikontrol, yaitu terjadi gangguan pada hati dan tubuh tidak dapat mendeteksi adanya hormon insulin. Terima kasih atas kesempatan. Sekian presentasi dari kelompok kami.